Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara daring dalam LDPI ini. Perkenalkan, nama saya Marsha Kami akan membawakan dengan musik. Dalam negara panca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim atau kolonialisme, Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Dengan sebagai pihak kontra, nilai kemanusiaan itu sangat penting untuk membentuk karakter mulia, menciptakan harmonisasi sosial dan menegakkan martabat manusia sesuai prinsip keadilan serta keberadaban. Namun buku teks sejarah hanya berfokus pada penderitaan rakyat kecil atau bottom up hanya akan memperlambat penyembuhan bangsa. Pada negara panca konflik yang hancur, mereka kehilangan identitas mereka. Rakyat terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Di saat-saat seperti ini, mereka membutuhkan sesosok pemersatu bangsa sebagai alasan mengapa mereka harus tetap bersatu pada suatu negara. Jika dalam buku sejarah hanya berisikan penderitaan bottom up, maka tidak ada kebanggaan nasional yang tersisa. Tanpa adanya sosok pahlawan atau keberhasilan negara yang disorot, rakyat tidak memiliki visi masa depan bersama. Kita tidak bisa membangun negara hanya dengan air mata rakyat saja, itu sangat amat mustahil. Pada negara yang infrastruktur keamanannya masih lemah, akan membuka luka sejarah secara mentah melalui perspektif bottom up adalah tindakan yang gegabah. Mengetahui secara detail penderitaan pada masa lalu bisa memicu keinginan untuk membalas dendam, bukan untuk saling memaafkan. Narasi penderitaan rakyat pada buku sejarah sangat mudah dipolitisasi oleh provokator untuk membakar massa. Demi stabilitas, negara perlu melakukan filter narasi agar transisi perdamaian tidak terganggu oleh amuk massa yang teringat kembali pada pedihnya masa lalu. Tim Pro mengatakan semua pihak adalah korban dan menderita. Namun dalam konflik seringkali ada pihak yang menjadi pelaku kejahatan perang. Jika buku sejarah hanya berfokus pada penderitaan semua pihak, misalnya menyoroti penderitaan prajurit Nazi yang kedinginan di Rusia, sama seperti penderitaan Holocaust, maka batas antara benar dan salah menjadi kabur. Ini bisa mencederai rasa keadilan bagi korban yang sebenarnya. Sejarah seharusnya menjadi kompas kebijakan, bukan menjadi buku harian kesedihan. Jika hanya mengajarkan penderitaan prajurit, kita tidak pernah mengajarkan cara mencegah perang melalui diplomasi dan struktur politik. Pendekatan Tim Pro akan menciptakan generasi yang empatik, tapi tidak kompeten dalam mengelola negara. Tim Pro meremehkan narasi tokoh besar seperti jenderal sebagai hal yang fiktif. Tapi mereka lupa kepahlawanan adalah apa yang menyatukan bangsa yang beragam. Tanpa sosok pemersatu yang bisa dikagumi bersama, rakyat akan kembali pada kelompok mereka masing-masing, dan negara akan runtuh karena tidak ada kebanggaan nasional. Kejujuran sejarah tanpa stabilitas politik adalah fondasi kuat untuk adanya perang saudara jilid 2. Penderitaan tidak akan menyatukan kita. Penderitaan adalah bahan bakar dendam. Menyoroti penderitaan individu tanpa narasi nasional yang kuat hanya akan membuat tiap kelompok merasa menjadi korban yang paling menderita, yang akan menjadi pemecah, bukan menghapusnya. Sejarah yang selalu menulis penderitaan seringkali menjadi kontra narasi dari sejarah konvensional yang ditulis oleh pemenang. Namun, dikabur-lebihkan justru membuat sejarah akan kehilangan objektivitas karena hanya menonjolkan satu sisi. Penderitaan adalah bagian dari realitas, tetapi bukan keseluruhan realitas. Mengabaikan aspek lain, seperti budaya, ekonomi, interaksi sosial, membuat pemahaman suatu zaman menjadi dangkal. Kami sebagai tim kontra tidak setuju dengan adanya mosi di atas, karena menyamakan penderitaan semua pihak sebagai korban hanya akan menghina korban dan membiarkan pelaku berlindung di balik label kemanusiaan. Rekonsiliasi butuh ketegasan, bukan penguburan moral. Dan di negara yang rapuh, narasi penderitaan individu bottom up hanya akan membakar sisa dendam dan memperoleh sekat kelompok. Negara membutuhkan narasi besar yang menyatukan, bukan kesedihan yang memecah belah.
Historiografi top-down menyoroti peran pemimpin seperti tokoh besar dalam menentukan arah. Sejarah terutama dalam peristiwa perang, diplomasi atau perubahan politik mendasar. Pendekatan top-down sebaiknya dikombinasikan dengan pendekatan yang lainnya agar lebih objektif dan multidimensional. Narasi emosional rakyat kecil sangat amat mudah dipelintir oleh provokator untuk membakar amarah massa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.